Selamat siang Pak Prof. Suyoto, kakak-kakak Asdos, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan, kelas B, akan menjelaskan jaringan semantik yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan di bagian not tengah atau not utama, yaitu saya sendiri, Deren Juan Tanujaya dengan NPM 230712332. Saya akan menelusuri not sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu saya memiliki handphone. Handphone saya adalah Samsung. Samsung berwarna hitam. Samsung adalah buatan Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara di benua Asia. Setelah itu saya akan menjelaskan not bagian tengah. Saya adalah mahasiswa S1 di FTI. FTI adalah fakultas memiliki prodi informatika. FTI adalah fakultas yang bagian dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu, saya akan menjelaskan not sebelah kanan. Saya bermain game. Game saya adalah Mobile Legends. Mobile Legends dibuat oleh Muntun. Muntun berasal dari Tiongkok. Oke, saya akan meneruskan ini ke teman-teman saya untuk menjelaskan bagian mereka. Saya memiliki teman bernama Yahya Kenneth Sugiharto dengan NPM 230712379. Baik, saya Yake Kenneth Sugiharto dengan NPM 2307-12379. Saya akan menjelaskan not di atas terlebih dahulu. Saya berasal dari Madiun. Madiun merupakan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang ada di negara Indonesia. Dan Indonesia merupakan negara yang ada di benua Asia. Lalu saya akan menjelaskan not di bawah ini. Saya mempunyai hobi. Hobi yang pertama saya adalah bermain, yaitu game. Game yang pertama saya adalah Valorant. Valorant dikembangkan oleh Riot Games. Riot Games merupakan perusahaan dari Amerika Serikat. Lalu game yang kedua saya adalah Genshin Impact. Genshin Impact dikembangkan oleh MiHoYo. MiHoYo merupakan perusahaan dari China, dan relasi antara China dan Amerika Serikat adalah kompetitor. Lalu, untuk hobi yang kedua saya adalah tidur. Tidur di kasur, dan kasur membutuhkan bantal, guling, dan selimut. Lalu, saya juga memiliki teman bernama Michael Lim dengan NPM 2307-12366. Baik, nama saya Michael Lim dengan NPM 230712366. Saya akan menjelaskan not yang ada di kiri terlebih dahulu. Not hobi. Saya mempunyai hobi. Hobi olahraga. Olahraga renang. Berenang di kolam renang. Kolam renang membutuhkan kacamata renang, membutuhkan topi renang, membutuhkan celana renang. Dan kembali lagi di not hobi, saya mempunyai hobi bermain game. Gamenya adalah Honor of King, perusahaan Tencent. Dan Tencent ada di negara China. Dan saya akan menjelaskan not yang ada di kanan. Saya mengikuti komunitas keagamaan RGC. RGC di gereja. Gereja ada di kota Yogyakarta. Dan juga kembali lagi di not komunitas, saya juga mengikuti komunitas akademik KSAD. KSAD ada di kampus. Kampus ada di kota Yogyakarta. Dan juga saya memiliki teman Dinar dengan NPM 230712321. Halo, perkenalkan nama saya Dinar Rajati Dharma dengan NPM 230712321. Pertama-tama, saya akan menjelaskan note yang ada di atas saya.
Saya bermain game. Game yang saya mainkan adalah Valorant. Saya bermain Valorant menggunakan dua hal, yaitu laptop dan juga mouse. Laptop saya adalah Asus dan mouse saya adalah Logitech. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan note yang ada di samping saya. Saya berasal dari Tanah Lot. Tanah Lot merupakan bagian dari Provinsi Bali. Dan Bali adalah bagian dari negara Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan note yang ada di bawah saya. Saya mengikuti komunitas keagamaan yaitu KMHD yang beraktivitas di kampus. Kampus saya berada di kota Yogyakarta dan kampus saya adalah Atmajaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari metode representasi pengetahuan jaringan semantik. Untuk keuntungannya yang pertama adalah jaringan semantik ini mudah dilihat dan dipahami, karena bentuknya adalah seperti peta yang menunjukkan bagaimana berbagai hal saling berrelasi. Jadi kita bisa lihat dengan mudah dan memahami relasi dari not-not yang ada. Lalu jaringan semantik ini juga mudah untuk ditambahkan informasi baru. Kita bisa dengan mudah menambah not baru ke dalam jaringan tanpa harus mengubah keseluruhan peta. Ini berguna jika kita banyak informasi yang terus berkembang. Lalu, mudah untuk menarik kesimpulan. Link pada jaringan semantik bisa menunjukkan berbagai jenis relasi, misalnya bermain, mempunyai, atau bagian dari. Oleh karena itu, jaringan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari relasi yang ada. Untuk kerugiannya, jika jaringan terlalu besar atau terlalu banyak relasi, maka jaringan ini bisa jadi rumit dan membingungkan, sehingga malah makin sulit dipahami. Lalu berikutnya, terkadang ada kalanya relasi antar node yang tidak jelas atau bertabrakan, sehingga orang bisa ada yang salah dalam mengartikan relasi tersebut. Saya beri contoh. Di sini, di node yang dimiliki oleh teman saya, Dinar, dan node yang dimiliki oleh teman saya, Darren, ada yang mengarah ke node game. Di sini, kita tidak mengetahui game ini merupakan game yang dimainkan oleh siapa. Contohnya, Darren memiliki relasi ke game yaitu bermain. Nah, kita tidak tahu game yang dimainkan oleh Darren ini merupakan Mobile Legends atau Valorant, karena Dinar dan Darren juga mengarah ke node game ini. Jadi kita tidak mengetahui game mana yang dimainkan oleh mereka. Lalu kerugian yang berikutnya adalah jaringan semantik ini bagus untuk hal-hal yang sederhana. Tapi kalau informasinya terlalu rumit atau banyak detail teknis, jaringan ini mungkin tidak bisa menampilkan semua informasi dengan baik. Yang terakhir adalah kalau jaringannya sangat besar, sulit untuk diatur dan dikelola. Kita bisa kesulitan menjaga agar tetap efisien dan mudah dibaca. Sekian presentasi jaringan semantik dari kelompok 7. Terima kasih.